Bab 258 Menaklukkan Tetua Istana Arsaya. Istana Arsaya punya dua jenis latihan, satu dipraktikkan oleh murid biasa. Seperti yang orang tahu, selama mereka berhubungan seks dengan pria, mereka bisa menyerap keterampilan lawan dan yang lainnya dipraktikkan oleh tetua mereka. Mereka tidak perlu berhubungan seks dengan pria untuk mencapai efeknya. Tidak peduli apa jenis latihannya, itu tidak berguna bagimu. Jadi lepaskan kami. Tetua pertama Rosa berkata dengan cemberut. Jadi begitu. Setelah mendengar perkataan Rosa, keraguan Devan sedikit terobati. Karena, dia diam-diam sudah memeriksa gadis-gadis itu sebelumnya. Ternyata mereka masih utuh. Tapi bukankah rumor mengatakan bahwa Istana Arsaya meningkatkan pelatihannya dengan cara itu? Para tetua ini punya keterampilan seni bela diri yang tinggi sehingga mereka sempurna. Itu tidak masuk akal sama sekali. Ternyata ada dua macam latihan. Devan, cuma itu yang bisa kami katakan. Kami berjanji kepada ketua istana bahwa dalam hidup ini, kami tidak akan pernah membocorkan latihan kami. Kecuali kamu menjadi murid di Istana Arsaya, ketua istana tentu akan mengajarimu latihannya. Tapi kamu seorang pria, jadi kamu tidak bisa berlatih, lanjut Rosa. Kenapa kamu begitu berbakti pada Arsaya? Kalau bukan karena ketua istana, kita mungkin tidak bisa mencapai Grandmaster sepanjang hidup kami. Ketua istanalah yang memberi kami kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Tentu saja kita harus setia padanya seumur hidup kami. Nessa berkata dengan tegas. Artinya, alasan kamu mengikutinya adalah karena dia mengajarimu latihan. Devan menyipitkan matanya dan berkata, itu benar, di dunia ini, kalau kamu tidak punya kekuatan, kamu bahkan tidak dapat melindungi dirimu sendiri, apalagi melindungi orang-orang terdekat. Kalau ketua istana memberi kami kekuatan, itu berarti memberi kami segalanya. Kata Maylin. Maylin benar. Ini adalah dunia di mana kekuatan adalah yang terpenting. Kenapa klan Hiden bisa melakukan apapun yang dia mau? Itu karena mereka cukup kuat. Dan latihan Istana Arsaya memang cukup ampuh. Tak satu pun dari tetua perempuan ini yang berusia lebih dari 30 tahun. Namun di antara mereka, yang terkuat benar-benar mencapai puncak High Master. Terutama yang bernama Rosa. Dia sudah menjadi setengah Grand Emperor. Bukankah itu hanya cara untuk meningkatkan keterampilanmu? Aku juga punya dan itu jauh lebih kuat dari milikmu, kata Devan langsung. Tidak mungkin, mantra hati giok adalah latihan terkuat di dunia. Para tetua tentu saja tidak mempercayai kata-kata Devan. Mereka sudah lama tidak mengenal seni bela diri. Ini hanya 10 tahun yang singkat. Tapi basis pelatihannya hampir mencapai puncak prajurit di dunia biasa. Selama mereka diberi cukup banyak orang untuk diserap, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk mencapai Grand Emperor atau bahkan melampaui Grand Emperor. Tentu saja, karena pelatihan mereka semakin maju, kesulitan untuk meningkat juga melonjak. Lagi pula, kekuatan mereka berasal dari prajurit pria. Ada begitu banyak petarung yang kuat dan lawan mungkin tidak mau menyerahkan keterampilan kepada mereka. Untuk prajurit yang lemah, efeknya tidak jelas. Karena itu, kekuatan mereka sebenarnya sudah mencapai periode kemacetan. Dan di bawah kepemimpinan Kepala Istana Arsaya. Mereka berpartisipasi dalam pertemuan pemilihan bakat klan Hiden ini. Lagi pula, untuk melihat tuannya, itu harus klan Hiden. Tujuan mereka adalah untuk membunuh master klan Hiden itu. Dia tidak percaya ketika dia melihat beberapa wanita. Devan langsung meraih tangan Rosa dan Nessa. Saat berikutnya, telapak kedua tangannya dicetak dengan telapak tangan kedua wanita itu. Saat energi internalnya mengalir ke tubuh kedua wanita itu,
dua telapak tangan kedua wanita lainnya secara otomatis tercetak bersamaan. Mereka bertiga segera membentuk kekuatan segitiga. Melihat ini, para wanita yang mengikuti Devan tentu saja mengerti apa yang dilakukan Devan. Meski mereka bingung, mereka tidak bertanya lagi. Devan, lepaskan tetua pertama dan tetua kelima. Ada yang datang ke arah ini. Kedua tetua lainnya langsung berteriak, mengira Devan akan mencelakai kedua wanita itu. Sayangnya, Devan mengabaikan mereka. Tubuh mereka juga tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, Arsaya sedang dalam perjalanan dengan ribuan murid perempuannya dari istana Arsaya. Kamu bilang, apa alasan Devan menahan para tetua? Apa dia ingin menggali latihan istana Arsaya kita dari para tetua? Kurasa begitu. Berapa banyak tetua yang dia sukai? Bahkan jika beberapa tetua mau, apa dia berani menyentuh para tetua? Itu benar, meski para tetua mempraktikkan teknik yang berbeda dari kita. Kalau Devan berani menyentuhnya, dia pasti akan tersedot sampai kering. Di tengah jalan, murid perempuan istana Arsaya semuanya berdiskusi dengan suara rendah. Tidak mungkin, tetuaku tidak akan pernah mengkhianatiku. Kalau ada yang berani berbicara omong kosong lagi, aku akan menarik lidahnya, kata ketua istana Arsaya dengan marah. Keterampilan istana Arsaya adalah dasar dari pijakan istana Arsaya. Sangat tidak diperbolehkan untuk menyebar keluar. Begitu diperoleh orang lain, itu akan mengancam statusnya sebagai ketua istana. Di Villa Devan. Tak lama kemudian tangan Devan lepas dari tangan kedua wanita itu. Kemudian, kedua wanita itu terkejut. Mereka belum meningkatkan pelatihan mereka untuk waktu yang lama dan mereka secara langsung meningkatkan sebuah alam. Terutama Rosa, yang awalnya adalah setengah Grand Emperor. Sekarang, dia langsung mencapai ranah Grand Emperor semu. Hanya ada satu langkah lagi untuk mencapai Grand Emperor yang sebenarnya. Nessa, di sisi lain, sudah mencapai puncak dari High Master tingkat dewa. Nessa sebelumnya adalah yang terlemah dari 5 tetua. Sekarang, kekuatannya adalah yang kedua setelah tetua pertama Rosal. Itu tidak bisa dipercaya. Jangan kaget, ini adalah latihan yang kusebutkan. Aku tadi cuma membantumu sedikit meningkat. Rosa, jika kamu bersedia menyerahkan latihan kalian kepadaku, aku akan membiarkan kamu langsung menerobos ke Grand Emperor. Devan dengan tangan di belakang, dia berkata dengan ringan. Keempat tetua istana Arsaya semuanya tertegun. Keahlian macam apa ini? Bagaimana perasaannya? Itu lebih kuat dari mantra hati giok. Lagi pula, meski keahlian istana Arsaya meningkatkan teror, itu semua didasarkan pada menyerap keterampilan orang lain. Dengan kata lain, keterampilan istana Arsaya tidak diciptakan begitu saja. Ketika mereka menaikkan tingkat, pasti ada orang yang harus turun tingkat. Bahkan, karena pasti akan ada kerugian dalam konversi energi, skill yang mereka serap jauh lebih rendah daripada skill yang hilang karena diserap. Tapi melihat keterampilan Devan, membantu mereka meningkatkan skill sama seperti bermain. Sepertinya tidak kehilangan kekuatan. Tapi bagaimana ini mungkin? Sangat tidak sesuai dengan hukum kekekalan energi. Tuan Muda Amort, kami membantu kami meningkatkan keterampilan kami. Apa kamu tidak akan kehilangan keterampilanmu? Rosa bertanya dengan ragu di dalam hatinya. Namun dari kenyataan bahwa dia berubah dari memanggil Devan dengan nama langsung menjadi Tuan Muda Amort, terlihat bahwa sikapnya terhadap Devan sudah berubah. Akan sedikit lelah, tapi aku akan pulih dengan cepat, jawab Devan. Itu bisa dipulihkan. Dalam hal ini, itu sudah jauh lebih kuat dari keterampilan istana Arsaya. Bersambung.
Bab 259 menaklukkan ketua Istana Arsaya. Pria yang menjadi sasaran wanita di Istana Arsaya tidak akan pernah mendapatkan kembali keterampilannya yang hilang. Itu setara dengan merusak fondasi seni bela diri. Itu sebabnya para pejuang pria sangat takut pada para wanita di Istana Arsaya. Kekuatan mereka meningkat dan kedua wanita itu sangat bahagia. Tapi mengkhianati ketua istana, mereka masih ragu-ragu. Tampaknya merasa bahwa hati kedua wanita itu terguncang. Maylin dan Linda berkata kepada kedua wanita itu pada saat yang sama, ketua istana sangat baik kepada kami tidak akan mengkhianatinya hanya karena sedikit keterampilan. Setelah mendengar perkataan kedua wanita itu, Devan langsung meraih tangan Linda dan Maylin. Segera, keterampilan kedua wanita itu masing-masing meningkat sedikit. Linda dan Maylin segera merasakan perubahan. Setelah itu, keempat gadis itu langsung memberitahu Devan tentang latihan Istana Arsaya. Setelah melihat isi latihan Istana Arsaya, Devan juga sangat terkejut. Tanpa diduga, memang ada teknik pelatihan yang begitu ajaib di dunia ini. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu, setelah melakukan latihan semacam ini, tubuh kalian akan terhubung. Devan memberitahu keempat gadis itu bahwa teknik Twinny akan menghubungkan keduanya. Meski keempat gadis itu sedikit terkejut, mereka tidak bereaksi berlebihan. Bagaimanapun, mereka sangat dekat seperti saudara. Sungguhan, kalian bisa mengikutiku dan terus meningkatkan keterampilanmu, atau kalian bisa memilih untuk kembali ke Istana Arsaya. Aku tidak akan menghentikan kalian, kata Devan. Bagaimanapun, dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Bukan berarti Devan sangat ingin para wanita di sekitarnya mempraktikkannya. Hanya karena penasaran. Kalau dia benar-benar ingin membiarkan Vexana dan yang lainnya berlatih, dia punya banyak latihan. Apalagi setelah berlatih teknik Twinny, tidak perlu berlatih latihan lainnya. Devan, keluar kamu. Pada saat ini, ketua Istana Arsaya akhirnya menemukan Devan dengan pasukan wanitanya. Devan berjalan keluar dari villa dengan tangan di belakang. Devan, kenapa kamu menahan para tetua Istana Arsaya? Arsaya bertanya dengan marah. Devan melihat ketua Istana Arsaya, hanya meliriknya dan terkejut. Benar saja, seperti yang dikabarkan, semakin tinggi status Istana Arsaya, semakin cantik orangnya. Kecantikan ketua Istana Arsaya sangat menakjubkan. Terutama kulitnya yang terlihat sempurna. Putih, halus, lembut. Terlebih, feminitas di tubuhnya juga sangat kuat. Bahkan lebih baik dari Tasya, wanita tercantik di negara Al-Sutra. Tapi dia masih seorang wanita di bawah 30 tahun. Dia juga mempertahankan tubuhnya yang sempurna. Ini semua karena latihan ajaib yang dia lakukan. Kalau dia tidak berhubungan seks dengan pria, kewanitaannya akan terus meningkat. Setelah diam sejenak, Devan kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, tentu saja aku meminta mereka untuk menceritakan tentang latihan Istana Arsaya. Hahaha, Devan, jangan terlalu sombong, tetuaku tidak akan pernah mengkhianatiku. Ketua Istana Arsaya berkata dengan percaya diri. Bagaimanapun, meski dia mengajarkan mantra hati giok kepada beberapa wanita, tapi itu bukan mantra hati giok terlengkap. Cuma dia yang tahu latihan lengkapnya. Kalau para wanita mau terus meningkatkan keterampilan mereka, mereka tetap harus bergantung padanya. Setelah berlatih mantra hati giok, pada dasarnya tidak mungkin bagi para wanita untuk meningkatkan keterampilan mereka. Karena itu, dia bisa menyimpulkan bahwa para tetua tidak akan pernah mengkhianatinya. Oh, lalu apa ini? Devan dengan santai melafalkan dua kalimat dari mantra hati giok.
Setelah mendengar ini, Arsaya terkejut. Dia memelototi para wanita yang mengikuti Devan dan berteriak, "Kalian mengkhianatiku. Maafkan aku ketua istana, kami gagal menahan godaan." Meski para wanita itu sudah memutuskan untuk mengikuti Devan, Arsaya tetap baik kepada mereka dan mereka merasa agak menyesal. Godaan? Godaan apa? Arsaya mengerutkan kening. Lagi pula, wanita di istana Arsaya cuma perlu menyerap keterampilan pria untuk meningkat, pada dasarnya tidak ada yang bisa merayu mereka. Tidak mungkin, Devan akan mengambil inisiatif untuk memberi mereka keahliannya, kan? Semua keterampilanmu sudah meningkat. Saat ini, Arsaya menyadari bahwa keterampilan keempat tetua semuanya sudah meningkat satu atau dua ranah kecil. Terutama Rosa sudah mencapai tingkat Grand Emperor. Baru saja Devan membantu Rosa menembus dengan mudah. Jangankan itu, semuanya naik dari High Master ke Grand Emperor. Itu luar biasa. Devan yang berinisiatif memberikan skill tersebut kepada mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin untuk meningkatkan begitu banyak? Apa Devan memberikan keempat gadis itu? Kalau begitu, takutnya, sekarang Devan sudah tersedot dan disetubuhi. Berhubungan seks dengan empat tetua istana Arsaya pada saat yang sama, bahkan jika mereka tidak tersedot sampai mati, mereka akan menjadi sangat lemah. Tapi Devan terlihat cerah dan kuat, dia tidak merasa lemah sama sekali. Ketua istana, Tuan Muda Amort yang membantu kami meningkat. Kenapa ketua tidak memintanya untuk membantumu meningkatkan? Nessa berkata kepada Arsaya. Kalian adalah tetua istana Arsaya dan kalian tidak terlalu peduli dengan tubuhmu. Tidakkah kamu tahu bahwa bahkan jika kamu berlatih mantra hati giok tingkat tinggi, sekali kamu punya hubungan dengan seorang pria, kamu cuma bisa melewati jalan ini di masa depan. Hanya dengan cara ini kita bisa meningkat lebih jauh. Arsaya berkata dengan marah. Ini adalah 4 anak buahnya yang menjadi pengkhianat pada saat bersamaan. Meski terdengar agak konyol, Arsaya merasa kemungkinan seperti itu yang bisa membuat keempat gadis itu melambung dalam waktu yang sangat singkat pada waktu yang bersamaan. Tidak mungkin Devan memberikan keahliannya kepada beberapa gadis secara gratis, jadi dia tidak memanfaatkannya sama sekali, kan? Kecuali Devan dirasuki oleh Buddha. Kalau tidak, sama sekali tidak mungkin. Karena itu, Arsaya berpikir bahwa keempat tetuanya sudah menjalin hubungan dengan Devan. Ketua istana, kamu salah paham. Kami tidak berhubungan dengan Tuan Muda Amort, Rosa dengan cepat menjelaskan. Kalau tidak berhubungan, bagaimana keterampilan kalian bisa meningkat begitu banyak? Arsaya tampak bingung. Arsaya, jangan berpikir bahwa cuma kamu yang punya keterampilan yang kuat. Keterampilanku lebih baik darimu. Selama aku mau, aku bisa meningkatkan keterampilan mereka kapan saja dan aku tidak perlu menyentuh pria. Devan berkata dengan tangan di belakang punggungnya. Bukankah kamu pria? Arsaya menggertakkan giginya. Ahem, maksudku, tidak perlu menyerap kekuatan pria untuk menjadi lebih baik. Devan terbatuk. Arsaya, pikirkanlah, ikuti aku. Aku juga dapat membantumu meningkatkan keterampilanmu dan aku bisa membantu istana Arsaya dan menyingkirkan reputasimu itu. Devan menyipitkan matanya dan berkata. Arsaya ragu-ragu. Meski dia ketua istana Arsaya dan punya kecantikan yang tak terbatas, ekspresi pria semakin berubah. Tapi kenapa dia tidak tahu bagaimana dunia memanggilnya ketua istana Arsaya? Selama orang-orang di dunia berbicara tentang ketua istana Arsaya, mereka tidak bisa melakukannya tanpa sepatah kata pun. Itu mudah. Kalau bisa, wanita mana yang mau menyandang gelar pria rendahan? Ketua istana, jangan ragu. Ikuti Tuan Muda Amort. Kalau kamu bisa mengikuti Tuan Muda Amort, kita tidak perlu memasuki klan Hiden lagi. Ya,
Ketua Istana, Tuan Muda Amort sudah memberitahu kami bahwa selama kami mengikutinya, dia tidak cuma akan membantu kami meningkatkan keterampilan kami, tapi juga tidak akan menghancurkan Istana Arsaya. Dia juga tidak akan terlalu mengganggu kami. Kamu masih bisa menjadi ketua Istana Arsaya. Dengan bujukan beberapa tetua, ekspresi ketua Istana Arsaya menjadi sedikit cemas. Dia mengertakkan giginya, menatap Devan dan berkata perlahan setelah sekian lama, "Kalau aku mengikutimu, apa yang harus kubayar?" Bersambung.